Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya, walaupun kita di rumah aja. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelum kita bernyanyi, kita berdoa dulu ya. Sikap saat teduhnya, yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami masih bisa diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama keluarga kami, bersama teman-teman kami, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, kiranya kami bisa fokus kepada-Mu, kepada firman-Mu ya Bapa, dan kiranya kami bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bernyanyi lagu Tanganku Hendak Kupakai. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan memasuki firman Tuhan yang akan Kak Karya sampaikan. Namun sebelum itu kita siapkan ayat bacaan Alkitab kita yang terambil dari Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-14. Kalau adik-adik sudah menemukan ayat bacaannya, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Lalu kakak ajak adik-adik untuk menyiapkan hati dan pikiran adik-adik, dan adik-adik dapat berdoa secara pribadi didampingi oleh Mama dan Papa untuk menyambut firman Tuhan yang akan kakak sampaikan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kemudian tundukkan kepala, lalu silakan adik-adik berdoa. Nah, sekarang kita akan membaca Alkitab kita. Adik-adik dapat membaca secara mandiri dan perlahan. Nanti kakak akan menampilkan ayat bacaannya pada video ini. Namun jika adik-adik merasa video ini terlalu cepat, adik-adik dapat mengklik tombol pause pada video ini. Kemudian adik-adik klik tombol play lagi untuk memulai video ini ketika adik-adik sudah selesai membaca ayat Alkitabnya. Kakak akan membacakan judul perikop pada pagi hari ini. Judul perikopnya adalah Rut dan Naomi. Selamat membaca adik-adik.
Nah adik-adik, setelah membaca Alkitab, kakak punya cerita nih. Suatu hari, ada seorang ibu dari bangsa Israel, yaitu Ibu Naomi. Ia ingin pulang ke kampung halamannya di Bethlehem. Ibu Naomi ingin pulang kampung bukan dalam keadaan senang atau sukacita adik-adik, melainkan ia pulang kampung dalam keadaan yang sedih dan juga menderita. Kok gitu ya adik-adik? Ternyata Ibu Naomi bersedih karena kedua anaknya yang bernama Mahlon dan Kilion telah meninggal dunia adik-adik. Sebelum itu, suaminya yang bernama Elimelek juga telah meninggal terlebih dahulu. Sehingga Ibu Naomi merasa sendirian karena ia berada di tanah Moab. Dahulu adik-adik, Ibu Naomi tinggal di Bethlehem bersama suami dan kedua anaknya. Tapi pada suatu hari mereka pergi meninggalkan Bethlehem untuk bertahan hidup di daerah Moab. Moab merupakan negeri asing bagi mereka, bukan wilayah bangsa Israel. Akan tetapi, tanah Moab ini cukup subur adik-adik. Karena itu Ibu Naomi beserta keluarganya pergi ke tanah itu. Untuk apa adik-adik? Ya untuk bertahan hidup. Nah, di tengah kesedihan Ibu Naomi ini, sebenarnya ia tidak sendirian adik-adik. Ibu Naomi bersama dengan kedua istri anak-anaknya, yaitu Rut dan Orpa. Untuk selanjutnya kita sebut istri dari anak-anaknya ini menantu ya adik-adik. Nah, Rut dan Orpa ini gadis-gadis dari bangsa Moab. Ada firman Tuhan yang menyatakan bahwa orang Israel tidak boleh kawin dengan orang dari bangsa asing. Kenapa tidak boleh adik-adik? Karena bangsa-bangsa asing itu penyembah berhala adik-adik, dan mereka tidak menyembah Tuhan. Nah, Ibu Naomi dan keluarganya ini merupakan orang dari bangsa Israel, sedangkan menantunya Rut dan Orpa ini merupakan gadis-gadis dari bangsa Moab adik-adik. Pada suatu hari, Ibu Naomi memutuskan untuk kembali pulang ke tanah Bethlehem seorang diri. Kenapa adik-adik Ibu Naomi memilih untuk pulang kampung? Iya adik-adik, karena Ibu Naomi tinggal sendiri. Ia sudah sebatang kara dan tidak punya apa-apa lagi. Lalu Ibu Naomi meminta kedua menantunya itu agar mereka pulang ke rumah orang tua mereka masing-masing dan tidak ikut dengannya. Kenapa ya adik-adik? Karena Ibu Naomi sangat sayang kepada kedua menantunya itu. Sehingga ia menjelaskan bahwa mereka dapat memiliki keluarga baru yang lebih baik darinya dan meneruskan kehidupan yang lebih bahagia dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sebab adik-adik, hidup bersama Ibu Naomi tidak akan memperoleh kebahagiaan atau kehidupan yang didambakan. Namun adik-adik, menantunya yang bernama Ruth bersikeras untuk tetap mendampingi Ibu Naomi sampai akhir hayatnya. Walaupun Orpa telah izin berpisah dengan Ibu Naomi. Ruth menyatakan tekadnya itu dalam ayat yang ke-16. Ayo kakak ajak sama-sama untuk membaca ayat yang ke-16. Adik buka Alkitab ya. Kakak bacakan, janganlah mendesak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Bayangkan adik-adik, mendengar tekad Ruth menantunya itu, maka Ibu Naomi pun mengajaknya pergi ke Bethlehem. Adik-adik, perhatian dan cinta kasih Ruth kepada Ibu Naomi dibuktikan oleh Ruth setelah mereka tinggal di Bethlehem. Nah adik-adik, yang dapat dipelajari dari seorang Ruth adalah ia sangat berjuang untuk bertahan hidup dengan setia kepada ibu mertuanya, yakni Naomi. Ruth memberikan contoh bagaimana cinta kasih membuat adik-adik menjadi anak yang mau mendengarkan perkataan kedua orang tua. Adik-adik dilatih untuk memiliki kebiasaan yang baik melalui perintah-perintah yang diberikan oleh orang tua. Karena ya adik-adik, orang-orang yang berhasil di masa depan adalah mereka yang taat dan teliti terhadap hal-hal kecil. Ketika orang tua bilang, jangan terlalu banyak makan permen, tidak boleh terlalu sering makan es krim, tidak boleh cengeng ataupun kesal ketika adik-adik dilarang untuk main HP, itu adik-adik harus turuti. Ketahuilah adik-adik, di balik semua itu, orang tua memiliki tujuan yang baik kok untuk adik-adik. Mereka sangat sayang kepada adik-adik. Karena secara tidak langsung, orang tua adik-adik mengajarkan untuk selalu mengucap syukur atas apa yang telah adik-adik punya. Karena ya adik-adik, banyak banget orang di luar sana yang tidak seberuntung adik-adik. Mereka tidak punya apa-apa adik-adik.
Bahkan mereka bingung mau makan apa hari ini. Jadi adik-adik harus bersyukur atas berkat yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada adik-adik melalui kedua orang tua adik-adik. Adik-adik juga harus berterima kasih kepada Tuhan karena sudah memberikan kedua orang tua yang sungguh sayang kepada adik-adik. Pesan kakak, tetap semangat dan jangan pernah mengeluh dengan apa yang adik-adik miliki ya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.